Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Hari ini kita akan membahas materi mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri, yaitu khususnya dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa ya, di bagian kedua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bentuk sin X sama dengan sin alfa. Hari ini kita akan belajar menemukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan cos alfa ya. Oke, sebelum itu jangan lupa kalian subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian agar channel ini lebih bermanfaat. Oke, kita langsung saja menuju ke materi ya. Di sini kita lihat ada 4 soal yang saya sajikan. Soal yang pertama yaitu cos X sama dengan cos 5/6 pi dengan batas X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Soal yang kedua cos 2X sama dengan min setengah dengan batas X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Soal yang ketiga cos 2X min 40 derajat sama dengan sin 30 derajat dengan batas X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Dan soal yang terakhir yaitu soal nomor 4 cos X plus 20 derajat sama dengan 0 dengan batas X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, terlebih dahulu kalian harus ingat materi sudut ya, terutama kuadran ya. Sudut dulu, kita lihat di sini sudut istimewa ya. Kalian harus hafal karena ini konteksnya belajar cos, berarti di sini saya sajikan bentuk cos ya. Ada 5 sudut istimewa yang nanti kita akan pakai ya. Di antara 5 ini nanti ada yang kita pakai. Mulai dari 0 derajat nilai cosnya 1, 30 derajat nilai cosnya setengah akar 3, 45 derajat nilai cosnya itu setengah akar 2, 60 derajat nilai cosnya setengah, dan 90 derajat nilai cosnya 0 ya. Kemudian selanjutnya kalian harus ingat kuadran 1, 2, 3, dan 4 pada saat kalian belajar materi kelas 10 matematika wajib ya. Untuk kuadran 1 ya, semuanya positif ya. Sin, cos, dan tan-nya semuanya positif. Kalau kuadran 2 hanya sinnya yang positif, berarti selain sin itu negatif. Untuk bentuknya itu 180 derajat dikurangi theta atau dikurangi sudut yang diketahui berapa. Kemudian kuadran 3 yang positif adalah tan ya, berarti sin dan cosnya negatif ya. Untuk rumusnya 180 derajat ditambah theta. Kuadran 4 yang positif hanya cosnya, berarti sin dan tan-nya negatif ya. Untuk rumusnya 360 derajat dikurangi theta. Oke. Kita lanjut ke soal ya. Soal yang pertama di sini bentuknya cos X sama dengan cos 5/6 pi ya, dengan batas X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Ada 2 solusi nanti yang akan kita pakai ya. Solusi yang pertama yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat ya. K itu konstanta, alfa itu nanti sudut ya. Kemudian solusi yang kedua yaitu X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. K-nya itu konstanta, alfanya itu sudut. Syarat utama mengerjakan soal ini adalah antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama-sama cos ya. Jika salah satu bagian itu bukan cos, berarti harus kita ubah dulu menjadi cos.
Berhubung nomor 1 sudah sama-sama cos ya. Sudah sama-sama cos di sini. Nah, langsung kita bisa kerjakan. Namun terlebih dahulu kalian harus ubah dulu 5/6 pi-nya menjadi sebuah sudut dalam bentuk derajat. Pi di sini adalah 180 derajat. 180 derajat dibagi 6, 30 derajat dikali 5, 150 derajat ya. Nah, di sini merupakan alfa atau sudut itu sendiri. Oke, kita masuk ke ya pembahasan. Berarti X di sini sudah X, berarti X sama dengan alfa tadi kita sudah cari 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, untuk K-nya kita mulai dari 0. X untuk K-nya sama dengan 0, berarti 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berapa ini? Ya, 150 derajat. Kemudian yang kedua, K-nya sama dengan 1, berarti 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat, 360 derajat ditambah 150. Berarti 510 derajat. Sekarang kita validasi hasil ya, hasil yang kita peroleh. Apakah hasil itu berada di rentang 0 derajat sampai 360 derajat? Kalau 150 derajat berarti di antara 0 derajat sampai 360 derajat enggak? Ya, betul ya. Bagaimana kalau 510 derajat? Termasuk enggak di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Salah ya. Oke, berarti untuk ya solusi pertama kita hasilkan ya satu nilai yaitu 150 derajat. Kemudian yang kedua, nah ini solusi yang kedua adalah X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. X-nya kita ganti ini, X sama dengan min alfanya tadi 150 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Kita mulai dari K-nya 0, berarti min 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti berapa? Min 150 derajat. Kemudian jika K-nya 1, berarti min 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat, 360 derajat dikurangi 150 berapa? 210 derajat ya. Oke, kemudian untuk K-nya 2, berarti min 150 derajat ditambah 2 kali 360 derajat ya. Berapakah itu? Nah, nanti kita cari bersama-sama. Kita validasi dulu ya. Min 150 derajat apakah di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Ya, salah ya. Kemudian bagaimana kalau 210 derajat apakah di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Iya, betul. Kemudian yang ini coba. 2 kali 360 derajat kan 720 derajat dikurangi 150 derajat, apakah dia lebih dari 360? Lebih pastinya toh, berarti dia bukan termasuk dalam batas 0 derajat sampai 360 derajat. Dari kedua solusi ini kita menghasilkan dua sudut. Yang pertama 150 derajat dan yang kedua 210 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 150 derajat dan 210 derajat. Oke. Untuk contoh soal nomor pertama gimana? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Di sini bentuknya cos 2x sama dengan min setengah dengan batas X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang perlu diperhatikan adalah, nah di sini ya
min setengah itu bukan dalam bentuk cos, berarti harus kita ubah menjadi cos dulu, karena syarat penyelesaiannya antara ruas kiri dan ruas kanan harus berupa cos. Berarti kita ubah dulu min setengah itu menjadi cos berapa, kan gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini kan setengah, kita cari angka setengah mana. Oke, ini ya. 60 derajat ya, 60 derajat. Namun di sini ada negatif ya. Kita cari ya, di mana yang cosnya itu negatif, apakah di kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Kuadran 1, oh semuanya positif, berarti cosnya bukan di sini ya, nilai cosnya, karena tadi negatif ya. Kemudian yang kedua, yang positif siapa? Sin. Nah, karena berhubung di sini cosnya negatif, maka ya bentuk ini merupakan bentuk kuadran 2. Tadi setengah itu nilainya 60 derajat ya, cos 60 derajat. Dia posisinya berada di kuadran 2. Rumus kuadran 2 itu 180 derajat min theta. Nah, tadi sudutnya berapa? 60 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 60 derajat berapa? 120 derajat ya. Berarti ya setelah kita ubah jadi cos 2x sama dengan cos 120 derajat. Tuh. Semoga paham ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini baru kita bisa selesaikan ya. Solusi yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat ya. X-nya kita ganti menjadi 2x ya. Jadi pada saat di sini kalian tidak boleh membagi 120 derajat dibagi 2. Kita masukkan dulu ya. Masukkan soal itu ke bentuk solusi. Kalau di sini X, nah 2x-nya ditaruh dulu di sini, 2x. Baru alfanya berapa? 120 derajat. Ditambah K kali 360 derajat, baru dibagi 2. 2x dibagi 2x. 120 derajat dibagi 2, 60 derajat, ditambah K kali 360 derajat dibagi 2, 180 derajat ya. Baru kita mulai dari K-nya 0, berarti 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat berapa? 60 derajat. Kemudian untuk K-nya 1 berarti 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 derajat 180 derajat ditambah 60 derajat berapa? 240 derajat. Kemudian solusi yang kedua, 60 derajat ditambah 2 ya. Ini untuk K yang kedua. Berarti tambah 2 kali 180 derajat. 180 derajat dikali 2, 360 ditambah 60, 420 derajat. Kita validasi dulu dengan batasnya. Batasnya tadi 0 derajat sampai 360 derajat. Apakah 60 derajat termasuk? Ya, termasuk kan, memenuhi ya. Apakah 240 derajat memenuhi? Memenuhi juga. Apakah 420 derajat memenuhi? Tidak. Oke. Sekarang kita lanjut ke solusi kedua ya. X-nya diganti apa tadi? Ya, diganti 2x sama dengan min alfanya tadi ya 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Setelah itu bagi 2. 2x dibagi 2x. Min 120 derajat dibagi 2 min 60 derajat ditambah K 360 derajat dibagi 2 180 derajat. Kita mulai dari K-nya yang 0 ya. Berarti min 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat berapa? Min 60 derajat. Untuk K-nya 1 berarti min 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat
1 kali 180 derajat, 180 derajat dikurangi 60 derajat, 120 derajat. X untuk K-nya 2, berarti min 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 180 derajat dikali 2, 360 dikurangi 60 derajat, 300 derajat. X-nya ya, untuk K-nya 3, berarti min 60 derajat ditambah 3 kali 180 derajat ya. 180 derajat dikali 3, 540 derajat dikurangi 60 ya. 4 kurangi 6 berapa? 8. Nah, berarti 480 derajat. Nah, sekarang kita ingat lagi batasnya itu 0 derajat sampai 360 derajat ya. Berarti min 60 derajat memenuhi tidak? Tidak. 120 derajat memenuhi, 300 derajat memenuhi, 480 derajat tidak memenuhi. Nah, dari sini kita memperoleh 4 hasil, yaitu 60 derajat, 240 derajat, 120 derajat, dan 300 derajat. Kita tulis himpunan penyelesaiannya dari yang terkecil dulu ya. 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan yang terakhir 300 derajat ya. Oke, 2 soal sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4 ya. Nah, ini dia ya. Soal nomor 3. Cos 2x min 40 derajat sama dengan sin 30 derajat dengan batas x-nya itu 0 derajat, x-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Jadi x-nya itu di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sekarang kita perhatikan ruas kiri bentuknya cos, ruas kanan bentuknya sin. Nah, di sini kan berbeda berarti ya. Berarti harus ada ya, harus ada salah satu yang kita rubah ya, karena ini konteksnya kita belajar cos, berarti sinnya kita rubah menjadi cos ya. Kita rubah jadi cos, berarti sin 30 derajat ya, itu sama aja cos 90 derajat dikurangi 30 derajat, itu sama aja cos 60 derajat ya, cos 60 derajat. Jadi bentuknya cos dalam kurung 2x min 40 derajat sama dengan cos 60 derajat ya. Nah, ini yang nanti kita pakai. Karena apa? Karena sudah sama ya, sebelah kiri bentuknya cos, sebelah kanan juga bentuknya cos ya. Kita masukkan ke solusi pertama di sini x. Nah, ini sebelah kiri kan 2x min 40 derajat. Nah, kita agak masukkan ke sini. 2x min 40 derajat sama dengan alfanya siapa? Nah, ini yang ruas kanan. 60 derajat ditambah k kali 360 derajat ya. Kita pindahkan min 40 derajat ke kanan ya, berarti plus 40 derajat plus k kali 360 derajat. 2x sama dengan 100 derajat ditambah k kali 360 derajat ya. Nah, sekarang kita bagi kedua ruas, dibagi 2, 2x dibagi 2 x sama dengan 100 dibagi 2 50 derajat ya, kali k 360 derajat dibagi 2 180 derajat ya. Kita mulai dari k-nya 0, berarti 50 derajat ditambah 0 kali 180 derajat berapa? 50 derajat. Untuk k-nya 1, 50 derajat ditambah
1 kali 180 derajat. Berapa? 230 derajat ya. Untuk K-nya 2, 50 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Berapa? 410 derajat. Sekarang kita validasi apakah 50 derajat memenuhi di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Memenuhi. 230 derajat memenuhi juga. Bagaimana 410 derajat? Tidak memenuhi ya. Selanjutnya kita masuk ke solusi kedua ya. Sama seperti solusi pertama, kita ganti X-nya dulu menjadi 2X min 40 derajat. Sama dengan min alfanya tadi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2X sama dengan min 60 derajat, min 40 derajatnya pindah ruas ke kanan plus 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2X sama dengan min 60 derajat ditambah 40 derajat, min 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kedua ruas dibagi 2 ya, 2X dibagi 2X. Sama dengan min 10 derajat dibagi 2 min 10 derajat. Min 20 derajat dibagi 2 min 10 derajat. Ditambah K 360 derajat dibagi 2 180 derajat ya. Sudah bentuknya X, berarti tinggal kita masukkan nilai K. Dimulai dari 0 min 10 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Berapa? Min 10 derajat ya. Untuk K-nya 1 berarti min 10 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 derajat, 180 derajat dikurangi 10 derajat, 170 derajat. Untuk K-nya 2 berarti min 10 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat 360 derajat dikurangi 10 derajat 350 derajat ya. Untuk K-nya 3 min 10 derajat ditambah 3 kali 180 derajat. 3 kali 180 derajat 540 derajat dikurangi 10 derajat 530 derajat. Nah, sekarang kita validasi. Apakah min 10 derajat di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Tidak ya. 170 derajat? Ya, memenuhi. 350 derajat? Memenuhi juga. 530 derajat? Tidak memenuhi. Jadi untuk soal nomor 3, kita hasilkan 4 sudut yang memenuhi 50 derajat, 230 derajat, 170 derajat dan 350 derajat. Kita tulis himpunan penyelesaiannya dari yang terkecil 50 derajat ya. Kemudian ini 170 derajat. Selanjutnya 230 derajat dan yang terakhir 350 derajat ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di situ cos dalam kurung X plus 20 derajat kurung tutup sama dengan 0 ya. Dengan batas X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Oke, kita lihat apakah sebelah kiri sudah cos? Ya, sudah cos. Sebelah kanan bagaimana? Nah, belum dalam bentuk cos ya, berarti harus kita rubah menjadi cos dulu. Nah, 0 di sini positif ya, kita lihat di sini ya. Cos yang nilainya 0, nah ini 0 ya. 0 itu punyanya siapa? 90 derajat. Nah, berarti di sini 0 itu sama aja cos 90 derajat ya. Oke, nah kita langsung masukkan X-nya diganti ini ya, sebelah kiri. X plus
20 derajat sama dengan alfanya ini sebelah kanan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 90 derajat, 20 derajatnya pindah ruas ke kanan, jadi min ya, min 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai dari K-nya 0, berarti 70 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ya, 70 derajat. Untuk K-nya 1, berarti 70 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berapa ini? 1 kali 360 derajat, 360 derajat ditambah 70 derajat, berarti 430 derajat ya. Kita validasi dulu. Nah, apakah 70 derajat di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Ya, betul ya, memenuhi. Bagaimana dengan 430 derajat? Tidak memenuhi. Oke, kita lanjut. Untuk solusi yang kedua, X-nya diganti apa? Diganti X plus 20 derajat sama dengan min alfanya 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan min 90 derajat, 20 derajatnya pindah ruas ke kanan jadi min 20 derajat plus K kali 360 derajat. X sama dengan min 90 derajat dikurangi 20 derajat min 110 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai dari K-nya 0, min 110 derajat ditambah 0 kali 360 derajat berapa? Min 110 derajat. Untuk K-nya 1, berarti min 110 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat, 360 derajat dikurangi 110 derajat, 250 derajat ya. Bagaimana kalau K-nya 2 ya? Min 110 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. 2 kali 360 derajat 720 derajat dikurangi 110 derajat berapa? 610 derajat ya. Oke, dari sini kita punya 3 hasil, kita validasi dulu. Apakah min 110 derajat di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Bukan ya, tidak memenuhi. Kalau 250 derajat memenuhi. Bagaimana 610 derajat? Tidak memenuhi ya. Sekarang kita tulis himpunan penyelesaiannya. Ada berapa? Ada 2, yaitu 70 derajat dan 250 derajat. Ya, untuk video kedua ini ya berkaitan dengan materi persamaan trigonometri bentuk cos sudah selesai. Saya cukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan manfaat dari video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.